Battle! Pull! Oh! Yeah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya Nadia Prima akan menjelaskan apa itu Spending Tree Protocol. Nah, sebelumnya di sini saya memiliki beberapa materi yang akan dijelaskan pada video kali ini. Yang pertama itu adalah pengertian dari Spending Tree Protocol, yang kedua itu topologi STP 2 dan 3 Swiss, yang ketiga itu menentukan blocklist. Nah, pada video selanjutnya saya akan menjelaskan untuk mempraktikkan blocklistnya, penjelasan cost, manipulasi bandwidth dan bridge, yang tujuannya pengertian VLAN spending tree dan manipulasi root bridge. Nah, untuk yang pertama ini adalah pengertian STP-nya. Nah, pada pengertian ini, Spending Tree Protocol ini adalah protokol yang berfungsi untuk mencegah terjadinya looping pada proses pengiriman data. Nah, STP juga berguna untuk jika memiliki dua jalur atau lebih untuk menuju ke satu tujuan yang sama. Nah, jadi saya penjelasin lagi kalau STP itu adalah cara agar data yang kita kirimkan itu tidak terulang-ulang terus di jalan port itu. Jadi kita menggunakan STP ini agar terjadinya looping atau pengiriman data terus-menerus. Nah, jika kita tidak menggunakan STP ini, data ini akan terus-menerus berputar hingga switchnya itu shutdown dan akan ngehang. Oke, di sini saya memiliki suatu studi kasus, yaitu di sini kita memiliki PCA, switch yang pertama, switch kedua, dan PCB. Nah, di sini kan pasti kabel yang FA ini hingga FA yang satu lagi kan pasti tersambung, karena port 2 ini kan tidak ada gangguan atau tidak ada port yang terputus. Nah, jika kita memiliki port yang ini terputus, maka pada kabel ini tidak akan berfungsi. Nah, di sini saya menambahkan lagi kabel untuk menggantikannya, atau kabel cadangan. Nah, di sini kita menggunakan FA0/2, FA0 FA0/2. Nah, di sini kita menggunakan FA0/2 dan di sini juga sama seperti yang ini FA0/2. Nah, maka pesan tersebut juga kalau kita kirimkan akan tersambung ke kabel yang port 2 ini, lalu keterima di PCB ini. Nah, jika kabel yang FA0/1 ini terbuka dan FA02 ini masih tersambung, pesan tersebut akan terus ulang-ulang mengirim ulang-ulang. Nah, kenapa bisa terjadinya ulang-ulang? Karena terjadinya looping atau pengiriman data terus-menerus hingga suatu switch ini shutdown dan ngehang. Nah, maka kalau tidak ingin pesan itu terus-menerus terulang-ulang, di sini kita menggunakan STP. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan pada switch 3. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan juga macam-macam port pada STP. Nah, untuk yang pertama ini adalah designate port. Designate port ini adalah port yang digunakan untuk mengirim data atau memiliki MAC address yang paling terkecil. Nah, untuk root port ini yaitu port pada switch yang terhubung langsung ke root bridge. Yang ketiga ini adalah alternate port, yaitu port yang akan non-block sehingga tidak aktif dan tidak digunakan untuk mengirim data. Nah, biasanya pada blocking port ini dipilih dari nilai address yang paling terbesar, nilai port terbesar, atau port dengan bandwidth terkecil. Nah, selanjutnya untuk STP ini kita menggunakan heksadesimal, yang kita sudah tahu yaitu untuk angka 1 ini adalah 1 dan angka 2 ini adalah 2 dan seterusnya hingga 10. Lanjut kepada A ini adalah
11 hingga F adalah 16. Nah, di sini selanjutnya untuk cara menentukan root bridge atau jaringan yang menjadi pusat, yaitu dengan cara mencari bridge ID-nya, priority-nya, dan MAC address-nya. Nah, root bridge itu adalah switch yang menjadi pusatnya, yang memiliki MAC address yang paling terkecil. Nah, selanjutnya di sini saya memiliki gambar 3 switch. Nah, di sini saya akan menentukan apa saja yang menjadi disconnect port, root port, dan alternate port, dan menentukan root bridge-nya atau pusat switch-nya. Nah, di sini saya memiliki contoh untuk switch yang pertama ini adalah AA. Yang ketiga ini adalah BB, switch ketiga. Dan untuk switch yang kedua ini adalah CC. Nah, kan kita sudah tahu, kita akan mencari dari MAC address-nya. Kita contohkan saja untuk switch yang pertama ini adalah AA. AA itu dalam MAC address adalah 11. Jadi kita tuliskan saja di sini menjadi MAC address 11. Dan yang BB itu adalah 12 dan CC itu adalah 13. Nah, di sini kan kita sudah tahu mana switch yang menjadi root bridge-nya atau titik pusatnya. Nah, di sini kan yang paling terkecil itu adalah 11. Nah, untuk switch yang pertama ini adalah root bridge-nya atau titik pusatnya. Kita tuliskan saja. Dan yang ini adalah non-root bridge atau bukan titik pusatnya. Root bridge. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencari port apa saja yang ada di switch ini. Nah, untuk mencari port disconnect port ini adalah port yang menjadi ini menjadi yang mengirimkan data atau MAC address yang paling terkecil. Nah, di sini yang paling kecil ini adalah switch yang pertama ini. Nah, jadi untuk kabel FA0/2 ini adalah disconnect port atau kita bisa singkat adalah DP. Dan untuk FA01 juga adalah DP. Nah, untuk mencari root portnya adalah port yang menjadi penghubung antara root bridge dan non root bridge-nya yang paling cepat terhubung pada root bridge. Nah, di sini kita lihat untuk kabel root bridge itu yang paling tercepat adalah FA01 ini dan FA01 ini. Jadi kita tuliskan saja adalah root port. Kita tulis saja jadi RP. Dan yang juga ini menjadi RP. Nah, untuk kabel sisa ini kita mencari alternate portnya atau kabel yang akan mengebloknya. Nah, kan untuk mencari alternate port ini kita harus mencari MAC address yang paling terbesar atau port yang paling terbesar. Kita lihat di sini untuk MAC address yang paling terbesar adalah 13 ini. Maka kita jadikan FA0/2 ini adalah alternate port atau port blocking, dan untuk FA0/2 ini adalah kabel disconnect port.
karena untuk mengirimkan data agar tidak terulang-ulang lagi. Jadi kita tulis saja di sini jadi disable port. Dan di sini adalah Ethernet port. Ethernet port. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran praktek blockingnya, saya akan menjelaskan pada video selanjutnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang paham. Bisa kalian tonton video selanjutnya agar lebih paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.